Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Erlina B. SHMH, sebagai pengasuh mata kuliah hukum waris. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, saya akan memberikan materi tentang legitim porsi. Legitim porsi ini adalah bagian mutlak. Bagian mutlak yang tidak boleh dikurangi oleh testamen atau wasiat maupun hibah. Nah, di dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu arti dari legitim porsi itu adalah suatu bagian warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang tidak boleh dikurangi baik secara hibah maupun secara wasiat, baik garis lurus ke bawah maupun garis lurus ke atas. Artinya, kalau tidak ada garis lurus ke bawah, maka yang berhak mendapatkan legitim porsi itu adalah yang bergaris lurus ke atas. Nah, kita lihat di sini ada lambang, itu ada lambang segi 4, itu kotak segi 4. Itu adalah pewaris. Ya. Pewaris ini yang sedang meninggal sekarang. Nah, apabila dia meninggalkan anak atau cucu, jadi yang bergaris lurus ke bawah, jadi garis lurus ke bawah dari segi 4 itu, segi 4 tersebut ada 3 anak, cucu, cicit. Jadi garis lurus ke bawah dari segi 4 itu adalah namanya keturunan. Apabila tidak ada keturunan, maka yang berhak mendapatkan legitim porsi atau bagian mutlak itu adalah leluhur. Nah, leluhur itu adalah yang bergaris lurus ke atas. Jadi dari garis segi 4 tersebut ada garis lurus ke atas, garis penghubung. Jadi garis lurus ke atas itu adalah yang melahirkan si pewaris, yaitu orang tua pewaris. Tidak ada orang tua pewaris digantikan oleh kakek dan nenek pewaris. Apabila kakek dan nenek pewaris tidak ada, digantikan oleh buyutnya si pewaris. Nah, jadi garis lurus ke atas itu disebut dengan leluhur. Nah, jadi saya jelaskan kembali bahwa legitim porsi itu adalah bagian mutlak yang diberikan kepada keluarga yang bergaris lurus ke bawah, yaitu keturunan, anak, cucu, cicit. Apabila keturunan tidak ada, maka yang berhak mendapatkan bagian mutlak atau legitim porsi itu adalah keluarga yang bergaris lurus ke atas, ya, yaitu disebut dengan leluhur. Orang tua, kakek, buyut, puyang, dan seterusnya sampai ke atas, tidak terbatas. Nah, inilah keluarga-keluarga yang mendapatkan bagian mutlak atau legitim porsi. Nah, kita lihat ya, bagian legitim porsi. Yang pertama, legitim porsi untuk anak atau keturunannya yang sah adalah sebagai berikut. Satu orang anak saja legitim porsinya adalah setengah dari bagiannya jika ia mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. 2, apabila 2 orang anak, maka legitim porsinya adalah 2/3 dari bagiannya jika ia mewaris menurut ketentuan undang-undang. Yang ketiga, apabila ada 3 orang anak, legitim porsinya adalah 3/4 dari bagiannya jika ia mewaris menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, bagian mutlak atau legitim porsi atau LP untuk keluarga sedara dalam garis lurus ke atas adalah setengah dari bagiannya apabila ia mewaris menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, bagian mutlak untuk anak luar kawin adalah setengah dari bagiannya menurut ketentuan undang-undang. Jadi dengan adanya ketentuan bagian mutlak atau legitim porsi
ini dapat kita simpulkan bahwa seorang boleh saja mewasiatkan atau menghibahkan harta kepada orang lain yang namanya disebutkan di dalam surat wasiat atau hibah, namun tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari ahli warisnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut, maka dilakukan pemotongan atau dengan istilah inkorting dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, harus dikurangi terlebih dahulu adalah wasiat. Yang dikurangi terlebih dahulu adalah wasiat. 2, jika wasiat belum mencukupi, maka diambilkan dari hibah. Dan ketiga, pengurangan terhadap beberapa wasiat harus dilakukan dengan perbandingan. Seperti istilah Jawa adalah undah usuk. Nah, ini cara menghitung legitim porsi. Yang pertama adalah harta peninggalan sewaktu peninggal warisan meninggal dunia dihitung dan diinventarisir untuk mengetahui berapa nilai harganya. Yang kedua, nilai harga dari barang-barang yang mungkin ketika si peninggal warisan masih hidup diberikan dan ditambahkan dengan yang di atas tersebut. Yang ketiga, jumlah itu dikurangi dengan utang-utang yang pernah dibuat oleh si peninggal warisan. Dan terakhir, sisa dari pengurangan tersebut menjadi dasar perhitungan legitim porsi. Sekarang legitim porsi dan penggantian tempat. Hak mutlak legitim porsi seseorang dapat digantikan ahli waris atau keturunannya. Hal ini adalah sesuai dengan pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada ayat terakhir menyatakan bahwa jika ada anak yang telah meninggal terlebih dahulu, kedudukan anak telah meninggal lebih dahulu itu dapat digantikan oleh keturunannya. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Ini contoh kasus. A meninggal dunia. Jadi A meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, yaitu B, C. B dan C. Serta C dan A, C, A dan B anak sah dari C. Legitim porsi untuk B dan C adalah dimisalkan dulu mereka kalau tidak ada testamen, maka bagian B dan C adalah masing-masing setengah. Jadi masing-masing setengah. C mendapatkan setengah, B mendapatkan setengah. Nah, karena ada testamen, maka legitim porsi untuk B adalah 2/3 dari setengah. Jadi dari bagiannya apabila mewaris tanpa testamen sama dengan 1/3. Dan legitim porsi untuk C 2/3 dari setengah sama dengan 1/3. Nah, jika C telah meninggal dulu dan digantikan oleh CA. C meninggal dulu digantikan oleh CA dan CB. Maka legitim porsi untuk CA dan CB adalah setengah dari 1/3. Maka legitim porsinya adalah 1/6.